Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on paket tracer 1.6.2 yaitu configure basic router settings. Nah, di sini dapat kita lihat ada topologi dan ada device. Di sini ada addressing table-nya, ada device, interface, IP address untuk versi 4 dan IP versi 6 serta default gateway-nya. Nah, di sini object types-nya itu ada 3, yaitu part 1, set up the topology and initialize device. Part 2, configure device and verify connectivity. Part 3, display router information. Jadi ini ada background dan skenario-nya. Ini adalah aktivitas paket tracer physical mode atau yang disebut PTPM, yaitu yang komprehensif untuk meninjau perintah-perintah router iOS yang telah dibahas sebelumnya. Nah, di bagian 1 dan 2 ini kita akan menghubungkan kabel, peralatan, dan menyelesaikan konfigurasi dasar serta pengaturan antarmuka pada router. Lalu pada part yang ketiga, yaitu kita akan menggunakan SSH untuk terhubung ke router dari jarak jauh dan menggunakan perintah iOS untuk mengambil informasi dari perangkat guna menjawab pertanyaan tentang router. Tujuan peninjauan aktivitas ini menyediakan perintah yang diperlukan untuk konfigurasi router tersebut. Nah, di sini ada instruksinya untuk part 1, set up the topology and initialize device. Jadi di step yang pertama ini kita akan mengklik Cisco 4321 agar diletakkan di rak sini, pada bagian sini, di rak ini. Ini kan masih di self. Jadi Cisco 4321 itu adalah router. Ya ini pokoknya ini 4321 itu router, dan yang ini Cisco 2960 itu adalah switch. Di sini dapat kita lihat device modelnya. Nah, ini kita letakkan di sini. Lalu kita ambil juga server, diletakkan di sini. Di sini agak atasan, dan di sini PCA. Lalu step yang selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan kabelnya, yaitu menggunakan copper strike stroke. Jadi ambil ini kabel yang ini, kita hubungkan sesuai yang ada di topologi pada bagian sini, ini kiri atas ini ya. Jadi untuk PCI ini terhubungkan dengan switch. Switch itu di bagian fast Ethernet 0/6. Nah, di PC-nya ini dihubungkan di bagian sini, fast Ethernet 0. Kemudian switch yaitu dihubungkan F/5 ke router yaitu Gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, ini dia. Selanjutnya ambil lagi kabelnya dan hubungkan ke Gigabit Ethernet 0/0/0, yaitu salah. Ini harusnya ini inspect phone. Bentar. Ini sudah benar ya. Untuk routernya itu bukan inspect phone, seharusnya ini di Gigabit Ethernet 0/0/1 di atasnya ini.
Nah, ini sudah berpindah. Lihatnya ini dia. Sudah, kemudian kita ambil kabel untuk dihubungkan ke server, yaitu 0/0/0 di bawah sini. Nah, ini dia. Ini dihubungkan ke server di Fast Ethernet 0 ini. Nah, setelah itu from the PC connect konsol kabel ke router Cisco 4321 ISR. Ambil kabel konsol, yaitu hubungkan di sini di konsol, hubungkan di PCA di RS232. Kemudian hidupkan Cisco server PCA. Hidupkan semuanya. Hidupkan device-device yang ada di sini. Nah, di sini hidupkan router di bagian sini. Nah, kalau sudah terlihat hijau, dia seperti ada lampu hijau seperti ini, berarti sudah hidup. Lalu servernya dihidupkan. Nah, ini kalau sudah ada lampu berarti sudah hidup dan PC-nya dihidupkan juga. Selesai. Setelah itu part yang kedua, yaitu saya akan mengkonfigurasikan device dan verify connectivity-nya. Jadi untuk step yang pertama ini, konfigurasikan PC-nya yang A ini PC A terlebih dahulu. Masuk ke PC A, masuk ke desktop, di IP configuration seperti yang ada pada addressing table ini. Kita pilih yang ini static terlebih dahulu. Masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.10. Kemudian subnet mask-nya ini. Lalu default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Dan IP versi 6-nya yaitu yang ini. Di copy, lalu paste, /64-nya letakkan di sebelah kanan sini. Lalu default gateway-nya adalah FE80.2.21. Oke, selesai. Lalu di sini dapat kita lihat completion-nya sudah 23% dan check result-nya dapat dilihat terlebih dahulu. Ini PCA sudah tercentang semua. Lalu sekarang router emang belum. Sekarang server. Selanjutnya adalah server, masuk ke desktop, IP configuration, statics. Lalu masukkan IP versi 4-nya terlebih dahulu, yaitu 192.168.0.10. Enter. Ini subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Lalu untuk IP versi 6-nya yaitu yang ini. Ini dia. Ini di copy. Bukan di server. Nah, paste. Ini /64 dan default gateway-nya adalah FE80.2.21 yang ini ya. Nah, dapat kita lihat lagi cek result-nya apakah sudah tercentang semua di bagian server. Nah, ini server sudah tercentang semua. Lanjut kita akan mengkonfigurasikan router
yaitu di step yang kedua nih, configure the router. Jadi masuk ke PCA, yaitu ke terminal, oke. Pilih yang no. Nah, di sini ada perintahnya terlebih dahulu, yaitu yang A ini, console into the router and enable privileged access mode. Jadi ketikkan perintah enable, lalu selanjutnya masuk ke mode configuration, yaitu config T. Lalu yang C ini beri hostname-nya, hostname nya kan R1, enter. Kemudian set the router domain name as CCNA. Jadi perintahnya ip domain name CCNA min lab.com, enter. Kemudian service diinskripsikan passwordnya. Yang ini inskripsikan passwordnya. Lalu yang F configure the system, minimal 12 minimal 12 karakter. Jadi yaitu security password min length 12 Bentar. Selanjutnya yang G, configure username, berikan username-nya, yaitu SSH admin dengan enkripsi passwordnya adalah 55H admin 2020. Perintahnya adalah username SSH admin terus secret 55 hanya besar @m tanda seru n 2020. Oke. Lanjut yang H, yaitu generate set of crypto key generate RSA, yaitu sebanyak 1024 bits modules. 1024. Bentar. Selanjutnya yang I, berikan privileged access passwordnya, yaitu dengan perintah enable secret ya, ini disalin saja, copy, masuk ke sini lagi, enable secret, paste, Cisco priv, pakai bintang, enter. Lalu selanjutnya yaitu yang ini konsol passwordnya. Jadi masuk ke line konsol terlebih dahulu, line konsol 0, enter. Lalu berikan passwordnya adalah Cisco con, bedanya di sini tanda serunya 2, terus pakai bintang, enter.
Lalu VTY password. Jadi ini nanti dulu XX dulu, timeout 40, enter. Karena ini after 4 minutes ya, ini DJ ini perintahnya. Terus login. Lanjut yang J, bukan, yang K ini, VTY password. Jadi exit terlebih dahulu, masuk ke line VTY 04, berikan passwordnya. Passwordnya adalah VTY, tanda serunya 2, VTY pakai bintang. Oke. Terus access juga, access timeout yaitu 40. Lalu di sini accept SSH connection only. Jadi ketikkan perintah transport input SSH, enter. Login lokal, enter. Lalu selanjutnya yang L create banner, membuat banner dengan perintah banner motd selamat datang. Oke. Lalu ini benarnya sudah belum? Coba dicek result terlebih dahulu. Assessment items, banner apakah sudah? Oh, sudah. Lanjut tadi yang L, create banner. Nah, sekarang enable IP versi 6 routing. Itu dengan perintah IP versi 6 unicast routing. Bentar. Selanjutnya yaitu saya akan mengkonfigurasikan semua interface-nya yang ada di router ini. Jadi untuk interface-nya yang pertama itu masuk ke interface gigabyte 0/0/0, enter. Nah, masukkan IP address-nya sesuai yang ada pada table ini, yaitu 192.168.0.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0, enter. Lalu masukkan IP versi 6 address-nya, yaitu yang ini. Oke, di copy saja. Nah, di sini disalin, enter. Lalu setelah itu IP versi 6 tapi yang link lokalnya address, yaitu link FE 80.2.21 link lokal, enter. Selanjutnya berikan deskripsinya, description connection to
server karena interface Gigabyte Ethernet 0/0/0 ini terhubung ke server. Selanjutnya yaitu exit terlebih dahulu, masuk ke interface Gigabyte 0/0/1, enter, lalu masukkan IP versi 4-nya terlebih dahulu, yaitu yang ini 192.168.1.1, subnet masknya sama 255.255.255.0, enter, kemudian masukkan IP versi 6-nya ini, tetapi berbeda, jadi ini disalin saja, copy, lalu masukkan di sini, di terminal ini, enter. Salah karena masih ada spasi di bagian sini. Nah, kemudian masukkan link lokalnya sama 80, oke. Selanjutnya berikan description. Tadi kan server. Nah, Gigabyte 0/0/1 ini terhubung di S1. Jadi description-nya adalah description, yaitu connection to S1, enter. Setelah itu no shutdown, enter, exit. Jika sudah Gigabyte Ethernet 0/0/0/0/0/1, selanjutnya yaitu yang ini, pada interface loopback 0. Jadi masuk ke interface loopback 0, enter. Di sini sama seperti yang tadi, masukkan IP address-nya. Nah, ini IP address-nya, tapi di sini nih 192. Beda. IP address-nya adalah loopback ini 10.0.0.1, dan subnet masknya sama, enter. Lalu masukkan IP versi 6-nya yang ini ya, dapat disalin saja, copy, IP versi 6 address, paste. Jangan lupa ini ada spasinya, dihapus, enter. Nah, terus IP versi 6 address tapi yang link lokal, yaitu yang ini, enter. Selanjutnya description yaitu loopback adapter, terus no shutdown, enter. Lalu selanjutnya adalah exit. Setelah mengkonfigurasikan semua interface-nya, yaitu the router should not allow video logins for 2 minutes if 3 failed login attempts occur within 60 seconds. Jadi kita atur loginnya akan diblok setelah 60 detik. Perintahnya adalah login block for 120 attempts, yaitu 3 within 60. Bentar. Selanjutnya set. Di sini completion-nya 98%. Kita yang belum. Assessment items.
port status pada gigabit 0/0/ port status 0/0/0. Di bagian mana itu? 0/0/0. Nah ini di sini belum di shutdown lagi. Ya, jadi masuk ke interface gigabit interface gigabit 0/0/0 no shutdown, enter. Complexionnya 95%. Servernya masih salah pada bagian default gateway, IP address, dan subnet mask. Jadi masuk ke server, ke desktop, IP configuration, yang static. Nah ini 192.168. berapa 0.10. subnet masknya sudah. Lalu 192 untuk default gateway-nya 192.168.0.1. Nah, kompleks ini, di sini sudah 100% ya, dan cek result-nya sudah tercentang semua. Lanjut ke step yang berikutnya, yaitu pada bagian ini set a clock on router. Set routernya ini enter lebih dahulu. Set the router dengan perintah clock. Set ini sekarang jam 6 06 terus 56 dan tanggalnya ini tanggal 7 September 2025. Bentar. Sudah. Lalu yang terakhir adalah save running configuration. Ini ya. Yaitu dengan perintah ini, copy running startup config, enter. Dah. Selesai. Lalu di sini masih ada step-stepnya lagi. Ada pertanyaan di sini, what will be result of reloading the router prior to completing the copy running config startup config command? Apa yang terjadi jika router dimuat router sebelum perintah copy running startup config? Maka isi konfigurasi yang sedang berjalan di RAM akan terhapus selama pemuatan ulang. Jadi router ini akan melakukan booting tanpa konfigurasi startup, dan pengguna akan ditanya apakah mereka ingin masuk ke dialog konfigurasi awal. Jadi kalau tidak di save maka akan hilang semuanya. Lalu untuk step yang ketiga, yaitu verify the network konektivitas. Di sini pada PC A ping. Kita akan coba ping apakah bisa dari PC A ke command prompt. PC A ke server. Apakah sukses? Kita coba ping PC A untuk IP versi 4 dan IP versi 6-nya.
Jadi ping satu ke servernya 192.168.0.10. Enter. Di sini sedang menunggu ada RTO. Nah, di sini sudah berhasil ya, tetapi masih 25% loss. Coba kita ping lagi agar tidak ada yang loss. Nah, ini 0% loss, send 4, receiver-nya 4. Selanjutnya untuk yang IP versi 6-nya ping paste. Nggak pakai ini. Nah, di sini juga sudah bisa ya ping. Jadi sudah berhasil untuk melakukan ping dari PC A ke server. Selanjutnya yang B ini dari PC A remote access R1 using telnet SSH client. Jadi dari PC A menggunakan telnet dengan membuka PC A. Pastikan SSH saat diminta masukkan apakah jarak jauhnya berhasil gitu. Jadi menggunakan telnet atau SSH client ini hostname. Oh iya, ini akses R1. Jadi coba menggunakan IP address yang 192.168.0.1. Coba dikonekkan. Nah, ini passwordnya adalah 55h@m_n2020. Enter. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi sudah bisa menggunakan SSH client. Ini kan ada tulisan selamat datang. Terus R1-nya bisa kita coba enable. Passwordnya adalah tadi tuh passwordnya ini. Nah, ini. Jadi sudah berhasil untuk ke SSH client. Lanjut untuk yang step berikutnya, yaitu ini kan ada yang C. Menggunakan telnet SSH dari PC A. Open R1 loopback interface IP versi 6 address dengan tipe SSH. Oh ya, kita coba. Yes. Masuk ke telnet atau SSH lagi, tetapi kita akan mencoba dari IP versi 6 loopback R1 versi 6. Nah, yang ini di copy. Apakah telnet atau SSH lainnya sudah bisa gitu. Ini paste. Subnet masknya dihapus. Username-nya adalah apa ini? SSH admin. SSH admin. Oke. Coba dikoneksikan. Nah, ini sudah meminta passwordnya sama seperti yang tadi. Apakah sudah bisa? 55h admin salah admin 2020. Enter. Salah 55h adm tanda seru n2020. Oke. Nah, ini sudah bisa juga ya untuk mengkoneksikan ke loopback melalui IP versi 6. Lalu ini ada pertanyaannya, why is telnet protocol considered to be a security risk? Mengapa protokol telnet dianggap
sebagai risiko yang aman karena sesi telnet ini dapat dilihat dari dalam bentuk teks biasa. Jadi sesi telnet ini tidak dapat dienkripsikan. Kata sandinya dapat dengan mudah dilihat menggunakan paket sniper. Seperti itu. Lalu part yang ketiga yaitu display router information. Jadi kita akan ke step 1. Step satunya yaitu membuat sesi SSH ke R1 yaitu menggunakan telnet seperti yang tadi. Pada PCA buka sesi SSH, lalu ke alamat IP versi 6 R1 loopback dan masuk sebagai masuk seperti yang tadi, tetapi di loopback interface yang ini. Coba kalau di paste terus ini username-nya adalah SSH admin, connect, masuk, salah, dia tidak keluar passwordnya. Bentar, paste. Username-nya adalah SSH admin. Coba dikoneksikan. Nah, ini passwordnya yaitu ini 55 @m_n 2020. Enter. Salah. 55 @m_n 2020. Enter. Salah. Yes. Baik, sebelumnya untuk tadi saya terdapat kesalahan, ternyata saya keluar dari ini paket tracer 1.6.2 ini, jadi saya mengkonfigurasikan ulang dan ini sudah 100% karena sebelumnya ya saya sudah mencoba mengkonfigurasikannya. Jadi saya akan melanjutkan untuk part yang ketiga, yaitu di display router information, yaitu menampilkan informasi router. Jadi pada langkah yang ke-1 ini, step 1 ini menggunakan telnet atau SSH client, terus ke R1 loopback interface. Jadi hubungkan di sini di IP versi 6 tapi yang loopbacknya untuk router. Jadi paste. Nah, ini dia, ini IP versi 6 nya, kemudian username-nya adalah SSH admin, connect. Nah, di sini meminta password, yaitu passwordnya 55 @m_n 2020. Enter. Nah, ini saya selamat datang sudah bisa, lalu masuk ke R1 yaitu enable terlebih dahulu. Enable passwordnya tadi itu yang bagian mana ya? Ini ya. Atau ini sepertinya. Copy, paste, enter. Nah, sudah bisa. Oke. Lalu di R1 ini, di sini saya akan menjalankan perintah untuk router,
yaitu ini dia Subversion untuk menampilkan Subversion ini untuk menjawab pertanyaan tentang router. Jadi ketikkan Subversion. Di sini ada informasi-informasi tentang routernya ya, dapat dilihat. Lalu ada pertanyaan. Subversion. What is the name iOS image that router is running? Yaitu pertanyaannya, apa nama citra iOS yang dijalankan router? Jadi nama iOS image-nya ini pada router ini adalah yang ini. Dapat kita lihat. Ini namanya. System image file is boot flash. Lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya. How much non-volatile random access memory NVRAM does the router have? Yaitu jawabannya adalah NVRAM. Yang bagian nah ini yaitu 32768 KB ini dia. Lalu pertanyaan berikutnya, how much flash memory does the router have? Yaitu jawabannya adalah flash memory yang ini ya, dapat kita lihat 3223551KB. Ini dia boot flash. Lanjut untuk yang B. Ini sesinya habis, jadi saya akan menggunakan terminal saja. Nah, jadi password untuk yang pertama itu yang ini ya, Cisco Con. Terus kita enable passwordnya adalah dolar terlebih dahulu. Dolar ini tanda dolar, terus Cisco tanda seru priv bintang. Bentar. Sudah. Lanjut untuk melihat pada bagian Subversion ini sudah. Lalu the command often provide. Di sini ketikan perintah yang include register, Subversion include register. Ini dapat disalin saja. Copy, lalu masuk ke PC, ini paste register. Bentar. Jadi ada pertanyaannya, what will be the boot process for the router on the text reload in if the configuration register was 0x2142? Ini bagaimana prosesnya yang bernilai. Jadi umumnya register konfigurasi ini akan bernilai seperti ini. Terus yang menandakan bahwa router akan menjalani boot normal, memuat iOS dari memory flash dan memuat konfigurasi startup dari NVRAM jika ada. Jika register konfigurasi bernilai
seperti ini, maka router akan melewati konfigurasi startup dan memulai dari prompt perintah mode pengguna. Jika boot awal gagal, router akan masuk ke mode Roman. Lalu lanjut untuk step yang ketiga, yaitu display the startup configuration, yaitu ketikkan perintah ini show startup config, show startup config start. Nah, bentar. Pertanyaannya, how are password present in the output? Jadi ini bagaimana kata sandi ditampilkan dalam keluaran di sini. Ini kata sandinya dapat kita lihat passwordnya. Jadi passwordnya itu karena sudah dienkripsikan melalui perintah password encryption nih, seperti yang tadi sudah dimasukkan, maka kata sandinya menjadi acak seperti ini, jadi tidak dapat dilihat. Lanjut untuk menggunakan perintah show running config session vty, ini di copy lalu di paste. Bentar. Di sini pertanyaannya yaitu apa hasil dari penggunaan perintah ini? Perintah ini kita dapat melihat keluaran konfigurasi startup dimulai dari basis yang menyertakan contoh pertama ekspresi penyaringan. Nah, ini dia. Terus untuk pada hanya section VTY saja ya. Ini perintahnya. Lanjut untuk step yang keempat, display the routing table on the router, yaitu menggunakan perintah show IP route. Ketikkan perintah show IP route. Bentar. Nah, di sini show IP route. Pertanyaannya adalah what is yours? Artinya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung, yaitu ini pada show IP route. Ini kan ada local C, yaitu huruf C ini menunjukkan subnet yang telah terhubung langsung. Sedangkan kalau di sini kodenya kan L dan lokal ini ada C ini juga. Huruf L ini menunjukkan antar lokal, yaitu kedua. Jadi jawabannya benar. Kodenya ada L dan C dan kode-kode lain ini juga ya. Selanjutnya, how many routes entries are coded with a C code in the routing table? Berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C di routing ini? C itu sebanyak 3. Nah, ini di sini C ini 3, ini C lagi dan ini C lagi. Lanjut untuk step yang kelima, yaitu display a summary list of the interface on the router, yaitu menggunakan perintah show IP interface brief, yaitu show IP interface brief. Enter. Nah, di sini status port GB Ethernet portnya ini
up semua ya, yang tadi interface-nya ada, jadi ini ada IP address-nya seperti pada addressing table. Terus lanjut ke IP versi 6 interface brief. So IP versi nya satu saja. IP versi 6 interface brief. Enter. Nah, di sini pertanyaannya untuk yang interface brief. What is, apa arti bagian up? Ini kan ada tulisan up ini. Artinya status up ini yaitu layer 1 dan layer 2 tidak bergantung pada layer 3 untuk statusnya, seperti itu. Lanjut untuk yang C, di server ini ubah konfigurasinya agar tidak lagi memiliki alamat IP versi 6 statis, kemudian jalankan perintah ifconfig. Kalau ifconfig command ini di server IP config, enter. IP config itu di command prompt IP config /all. IP config, iya, enter. Ini pertanyaannya yaitu apa alamat IP versi 6 yang telah ditetapkan. Untuk alamat IP versi 6-nya ya ini ya, bagian ini. Terus kemudian ini IP versi 4-nya. Kemudian ini default gateway-nya ya yang ini. Terus dari PCB ping ke R1 PCB. Apakah sukses? Mungkin dari ini server ya, server. Iya, tadi seharusnya pada server. Config-nya salah tadi tuh. Pada server IP config, bentar. Nah, di sini dapat kita lihat IP versi 6-nya ini. Terus untuk link lokal address-nya yang ini. Default gateway-nya yang ini dia FE 80.2.21 dari PCB ping ke R1 default gateway link local was it. Apakah sukses? Ping, kita coba ping ke command prompt, ping dari PCB mungkin server ya ke R1 menggunakan default gateway-nya. Default gateway yang ini mungkin ya. Ping FE. Nah, ini sedang berjalan. Nah, ini sudah berhasil ya pingnya karena 0% loss. Kemudian
berarti sudah sukses untuk ping dari server ke menggunakan default gateway. Lalu dari server ping R1 dengan menggunakan ini addressing IP versi 6, yaitu ini. Apakah sukses? Ping enter. Nah, ini sudah bisa juga 0% loss, jadi sudah berhasil untuk pingnya. Ini ada reflection questionnya, yaitu pertanyaan refleksinya. Pada pertanyaan yang pertama, saat meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi menduga bahwa sebuah antarmuka tidak diaktifkan. Jadi perintah show apa yang digunakan untuk memecahkan masalah ini? Jawabannya yaitu bisa menggunakan show IP interface brief atau show IP interface, atau juga bisa menggunakan show startup config karena akan memberikan informasi tersebut. Lalu untuk jawaban yang kedua, saat meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi menduga bahwa sebuah antarmuka telah diberi subnet mask yang salah. Jadi perintah show apa yang digunakan teknisi untuk memecahkan masalah ini? Jadi dapat menggunakan perintah show startup config atau show running config, atau juga bisa menggunakan show interface atau show protokol yang akan memberikan informasi bahwa apakah subnet masknya salah atau tidak, seperti itu. Jadi untuk paket video hands-on 1.6.2 ini, complexionnya sudah 100%, cek resultnya juga sudah tercentang semua, serta untuk instruksinya sudah saya ikuti dari atas sampai bawah ini, sampai reflection questionnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.